berikut lagi kita coba lihat di sini. Dua ketiga Fs plus Fs sama dengan 0, ya. Jadi untuk hubungan dengan pekerjaan yang ketiga ini 2, constraint-nya sama ya, Fs-nya sama dengan 0, berarti ini saya ketik saja 2. Saya enter. Atau bisa tadi yang kalau kita mau panjang 2 Fs plus 0. Jadi tetap berubah menjadi 2. Nah, kemudian yang berikut lagi kita lihat. Nah, yang berikutnya adalah start to start dari 3 ke 4 sama dengan 2. Berarti nanti tertulis adalah 3 SS plus 2. Jadi kursornya itu berada di kegiatan nomor 4 di sini. Nah, predesesornya kita tuliskan 3 ya, SS plus 2. Anda perhatikan nanti di sini ya, berarti setelah kegiatan nomor 3, 2 hari dulu baru kegiatan nomor 4 itu berjalan. Anda perhatikan? Nah ini, kursornya juga dari start to start. Ini kalau Anda hitung harinya, jaraknya ini adalah 2 hari. Tuesday sama Friday. Ya, kemudian constraint yang berikutnya. Nah, bis beton ini ada 2. Yang pertama, Fs dari 3 ke 5 sama dengan 0. Ya. Saya ketik dulu, oh ini karena finish to start ya. Fs dari kita di 5, jadi di sini 3 saja ya. Saya tulis 3 saja. Atau saya tulis 3 Fs plus 0. Nah, untuk constraint berikutnya itu tergantung settingan komputer Anda di situ. Kalau saya settingannya ini pakai koma. Kalau Anda koma tidak bisa pakai titik koma. Ya. Nah, constraint yang kedua tadi adalah SS 4 ke 5 plus 2. Berarti tulisannya sini adalah 4 SS plus 2. Ya, pemisahnya digunakan titik koma. Ini dia sudah kembali ke tadi ya, 3 Fs plus 0 koma 4 ya Ss plus 2. Nah, yang 3 tadi kembali ke defaultnya tadi ya. Jadi kalau 2 atau 3 constraint itu dipisahkan dengan tanda koma kalau di laptop ini. Tapi kalau di laptop Anda mungkin bisa menggunakan tanda titik koma. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya pekerjaan slow ya. Pekerjaan slow ini dia start to finish ya. Jadi SF 3 ke 6 sama dengan 10. Jadi kursornya saya letakkan di baris ke-6 ya. Kemudian tadi hubungannya kan dengan 3 ya. 3 start to finish plus 10. Ya. 3 SF plus 10. Nah, ini dia otomatis seperti ini. Jadi ini constraint-nya adalah start to finish dari galian ke slope. Jadi galian istilahnya ini galian belum selesai lagi, slope sudah mulai bekerja ya. Jadi dia ngacunya di totalan dari galian karena dia start to finish ya. Totalan dari mulainya galian sampai selesainya slope itu adalah 10 hari.
Nah, kalau Anda cek ya, nanti 10 hari di sini adalah 10 hari kerja, tidak termasuk yang 10 yang hari libur ini. Jadi kalau ditambah hari libur tadi 8 hari, ditambah 10 hari ya, nah itu jadinya totalnya ini ada 18 hari. Jadi hati-hati nanti ketika ada hari libur dan ketika tidak ada hari liburnya. Nah, ketika hari libur itu biasanya selalu apa namanya? Waktunya selalu bertambah panjang ya. Waktunya selalu bertambah panjang. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini constraint-nya ada dua ya. Finish to finish 5 ke 7 sama dengan 5 dan start to start 6 ke 7 sama dengan 4. Jadi di sini yang pertama saya bikin dulu finish to finish 5 ke 7 sama dengan 5 ya. Jadi di sini di baris ketujuh. Jadi sekali lagi nanti yang Anda perhatikan ini nomor baris ya, bukan nomor item pekerjaan. Ya, ini tadi constraint-nya adalah berarti saya tulisnya 5 FF plus 5. Ya, kegiatan nomor 5 ya. Di sini juga kan berarti 5 ini ya. 5 FF plus 5. Nanti tadi ada dua, berarti saya pakai koma. Yang satunya adalah 6 SS plus 4. 5 SS tadi berapa tadi? 5 SS plus 5 plus 5 kemudian koma 6 SS plus 4 ya. Oh, ini 5 FF ya. 5 FF sorry. 5 FF plus 5, 6 SS plus 4. Ini kalau kurang besar Anda bisa perbesar mirip-mirip dengan Excel ya, cara memperbesarkan. Ya. Jadi 5 FF plus 5 dan 6 SS plus 4. 6 SS plus 4. Nah, kalau ini semua misalnya sudah selesai, jangan lupa ya, ini Anda blok semua. Kemudian nanti di sini itu dipilih di sini yang auto schedule. Jangan yang manual. Defaultnya manual, tapi ini Anda ganti menjadi auto schedule. Nah, dia sudah jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke apa yang diminta di tugas ya. Sudah kita masukkan jenis pekerjaan, kemudian durasi, kemudian nah predesesor tadi kita sudah masukkan ya. Kemudian yang berikut ini adalah kita menentukan aktivitas kritis proyek tersebut dan ditampilkan pada bar chart. Nah, untuk aktivitas kritis ya,
Itu kita cukup masuk di dan format di sini. Kemudian kita tinggal klik ini, critical task. Ini kita klik, nah langsung otomatis yang kritis itu akan berubah menjadi merah, yang barnya. Kalau yang tulisannya di tekstil di sini Anda klik, kemudian all ini Anda ganti dengan critical task. Kemudian di sini hurufnya Anda ganti misalnya mau merah. Oke. Nah, nanti yang merah itu, yang kritis itu akan menjadi warna merah. Nah, ini kalau Anda cek dengan kemarin yang sudah dikerjakan, kan memang hanya slope yang tidak kritis kan? Ya, yang tidak kritis itu hanya slope. Ini kemarin kan ini ya. Nah, ini kan hanya slope yang tidak kritis. Pekerjaan yang lain itu semuanya menjadi kritis. E itu untuk langkah bagaimana kita melihat yang aktivitas kritis. Nah, kemudian tentukan aktivitas yang memiliki float atau slack ya, dan berapa nilainya. Nah, itu caranya Anda geser sedikit window ini ke kanan ya. Kemudian Anda klik di sini ya. Anda klik di sini. Kemudian Anda pilih insert column. Nah, di sini tuh ada banyak yang bisa dimasukkan. Saya juga terus terang sendiri isinya itu apa? Terlalu banyak ya. Jadi ada persen komplit. Ini mungkin kalau kita sudah mulai memprogres pekerjaan di lapangan ya, persen work complete ya. Tapi karena yang saya minta di situ hanya pekerjaan yang memiliki float ya atau slack, Anda cari saja di sini total slack yang ini. Nah, dia otomatis itu akan muncul. Nah, tampilan final Anda itu nanti pasti seperti ini. Ya, jadi yang di sini dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa diisi ya. Seperti tadi Anda lihat ya, di sini itu ada yang namanya resource ya. Tapi ya ini pekerjaannya tambah loh. Sebenarnya ya. Nah, ini pekerjaannya tambah banyak. Cuma saya minta yang penting hanya sebatas ini saja. Kita tahu berapa slack dari pekerjaan. Nah, kalau dilihat di gambar cat-nya itu kan benar ya. Ini slack-nya hanya satu kan. 14 kurang 13, 6 kurang 5 itu hasilnya hanya satu. Yaitu langkah bagaimana caranya menentukan aktivitas yang memiliki float atau slack. Nah, ini kalau sudah dapat ini kan kita sudah bisa tahu posisi barnya itu kan di mana. Sehingga bisa dipindahkan ke Excel ya untuk melakukan langkah yang ini, alokasi ini. Kemudian buat grafik. Nah, ini yang sudah saya katakan minggu kemarin. Kalau misalnya ternyata kebutuhan atau hasil perhitungan sumber daya totalnya itu melebihi ya dari yang
bisa disediakan atau dengan keterbatasan luas area, maka otomatis kan yang kita lakukan adalah predesesornya atau hubungan ketergantungannya kita rubah, ataukah yang kedua durasinya kita perpanjang. Nah, itu yang sehingga menyebabkan bahwa bisa saja poin 1 dan 2 ini berubah. Jadi Microsoft Project juga itu akan berubah kalau misalnya kita mau membuat logika ketergantungan baru. Jadi kalau misalnya ya, seperti ini kan Anda lihat, waduh, ini kok kelihatannya ada 3 menumpuk begini, ya, 3 menumpuk begini. Apakah nanti misalnya tidak bertambah banyak jumlah tenaga kerjanya misalnya. Nah, mungkin ini Anda mau geser. Ya, tetapi risikonya nanti kalau digeser, itu tentunya bisa jadi durasinya akan lebih panjang. Ya, kalau misalnya ini kita mau geser, ya berarti Anda rubah di sini. Ya, Anda rubah di sini misalnya menjadi yang jelas perubahannya itu masih sesuai logika ya. Jadi misalnya di sini ini kan kalau dilihat ini kan slope duluan ya. Oh, tidak ada hubungan antara slope dengan bis beton ya. Berarti kita bisa geser bis beton ke kanan kan. Ataukah yang misalnya hati-hati, slope juga kita tidak mungkin bisa geser juga terlalu jauh. Karena bisa saja nanti malah dia yang kritis. Ya. Coba kalau misalnya slope saya mau kasih geser kan, tapi sama saja juga kalau digeser sampai ke sini kan masih tetap ketemu 3. Kalau misalnya ini yang saya mau geser ya, nanti masih ada 3 yang ngumpul. Yang paling bagus itu ini kita geser sampai di sini. Tapi hati-hati dia tidak ada hubungan ya dengan slope. Jadi dia hubungannya itu hanya nomor 3, pekerjaan nomor 3 yang ini ya. Ataukah yang pekerjaan nomor 4, start to start di sini. Nah, misalnya saya mau rubah ini ya, ini saya rubah menjadi, sorry, ini saya rubah finish to startnya tidak 0 ya. Finish, jadi cara rubah itu bisa saja langsung masuk ke sini, gini ya. Misalnya saya 3 Fs, sini plus. Anda perhatikan pergeseran ini ya, saya maunya dia di belakangnya ini, supaya tidak numpuk. Berarti ini Fs-nya itu sekitar berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari ya, plus 6. Plus 7. Nah, ini sudah tidak numpuk, tetapi risikonya durasinya itu pasti akan bertambah. Dan terjadi perubahan aktivitas mana yang kritis, mana yang tidak kritis. Tapi tidak apa, yang penting jumlah tenaga kerjanya itu sesuai dengan persyaratan, ya, sesuai dengan persyaratan. Nah, ini Anda bisa lihat caranya begitu kalau misalnya terjadi konflik. Nah, ini yang saya katakan schedule semula setelah kita lakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerjanya ya, ternyata dia bisa saja bergeser, ya, bisa berpindah. Itu makna dari
yang saya sebutkan di sini. Tidak tertutup kemungkinan jadwal yang telah disusun itu akan berubah. Nah, kemudian yang terakhir yang diminta dari tugas ini ya di bagian apa Microsoft Project itu adalah berapa lama ya dalam satu hari. Jadi proyek ini bisa begini kan totalnya berapa hari ya. Nah, sehingga di sini kita gunakan yang namanya report. Di sini ada report ya. Kemudian ada eh, ini bisa dilihat di project overview ya. Jadi di sini tadi kita banyak di task tadi ya, di task, kemudian di report kita masuk ke dashboard, kemudian di sini ada project overview. Nah, ini kalau misalnya tidak ada ya berapa lama proyek selesai atau ini karena ini harus komplit. Yang jelas ini kan tanggalnya sudah kelihatan ya. Mulai dari berapa? 1 April sampai dengan 7 Mei. Jadi Anda hati-hati ya. Ini yang depan ini bulan yang dia pakai apa caranya Inggris ya, bulan, tanggal baru tahun ya. Nah, kita coba di sini ada di sini sebenarnya kalau new ini yang kemudian di sini. Bentar, di sini ada nanti. Nah, ini ya Ambil semua ya. akan muncul seperti ini. Sebentar, saya ulang dulu. Saya masuk ke report ya. Ya, ini reportnya baru. Report, kemudian ini ada report desain ya. Di sini ada project overview ini tadi sama dengan tadi. More project. Nanti ada ini di sini sebentar. Oh, alah. Siap. Oh, langsung klik tabel aja. Langsung klik tabel. Saya ulangi ya. Oh, kok dia hilang? Ya. Gak bisa. Saya belum save lagi tadi. Ini kayak kasus dosen yang nulis di bawah tulis. Jadi aku gak ono kayak apa? Iya, saya belum save. Diulang bentar. Ini tadi. Kok gak apa mengukur gitu. Wih. Benar-benar gas. Pulang dari awal. Ini agak lama nih predecesornya nih.
satu. Terus yang ini dua. Yang ini 3SS sama dengan plus 2 ya. 3SS plus 2. Dan yang ini tadi 3, kemudian 4SS plus 2. Yang ini 3SF plus 10. 3SF plus 10. Yang terakhir 5FF plus 5, 6SS plus 4. Koma plus 4. Ya, ini ada geser. Lima FF plus 5, 5FF plus 5, 6 SS plus 4. Ya, oke. Kemudian tadi kita settingan ininya ya, project informationnya, project dimulai tadi 1 April. Oke. Kemudian change working time-nya masuk di work weeks, detail. Ini di hari Sunday-nya itu tetap kerja ya. 8 sampai 12, ini 13 sampai 17, kemudian Saturday juga kita set working time 8, 12, 13, kemudian yang ini 17. Oke. Ya, ini dia semua adalah hari kerja. Kemudian tadi jangan lupa ini di blok, kemudian task, auto schedule. Ya, kalau mau hari libur tadi tinggal masuk lagi ke project, kemudian change working time. Misalnya mau libur, bukan di work weeks ya, tapi di exception, Anda tulis ini dari hari Lebaran ya. Libur Lebaran. Jadi kita rencana tanggal 7 April sampai tanggal 14. Nah, dia masukin ya dari libur. Tadi ada tambahan lagi kalau liburnya cuma 1 hari, misalnya tadi apa hari buruh ya. Liburnya tanggal 1 Mei misalnya. Ya, 1 Mei. Oke, ini ada tambahan libur lagi 1 hari. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi apa kegiatan kritis ya, kita masuk di Gantt chart format di sini, kemudian critical task-nya, atau kalau misal dan teksnya kita perlu ubah text style, kemudian yang critical di sini critical task, colornya kita ganti merah, kemudian oke.
Nah, kemudian tadi ada tambahan ya, kita harus menginsert float ya, atau slack. Ini tadi saya klik di sini, kemudian saya insert kolom. Nah, yang diminta itu Anda pilih aja total slack. Ya, nah ini. Ya, tadi yang kita pengen tahu yang report tadi itu durasinya berapa hari kan ya. Ini tadi yang error di sini ya. Ini saya save saja dulu. Oh jangan, jangan harus namanya di schedule harus project ini. Anjas. 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 Latihan soal mitigasi ya. Ya, yang kita mau tahu tadi reportnya. Nah ini ya, dia ada ini. Kemudian di sini Anda klik di sini cari ya. Ini date 6, ini duration. Anda klik ke sini duration ya. Nah, dia akan muncul sini durasinya 22 hari. Nah, ini sebenarnya yang saya minta ya untuk poin yang berapa lama atau hari proyek tersebut bisa diselesaikan. Kan sama ya, kalau 22 hari sama dengan CAT di sini kemarin kan hitungan kita itu juga 22 hari. Nah, ini yang saya minta di poin yang ini ya, yang ini berapa lama atau hari proyek bisa selesai. Oke, jadi saya ulangi. Di report, kemudian new report, ya, kemudian tabel. Oke. Nah, ini kan dia di sini masih belum ada tuh. Anda klik di sini, cari yang durasi. Supaya dia muncul durasinya 22 hari. Nah, yang Anda harus hati-hati ya, yang Anda harus hati-hati. Saya pindahkan lagi kembali ke Gantt itu di sini. Nah, 22 hari itu adalah 22 hari efektif bekerja. Belum ditambah dengan yang libur ini. Sehingga kalau Anda hitung totalnya, total perharinya, ini pasti dia lebih dari 22 hari. Karena memang di sini itu panjang karena memang libur. Jadi misalnya ini ya, ini kan harusnya kan cuma 8 hari. Ya. Tetapi karena ada libur 7 hari, dia itu totalnya malah menjadi 15 hari. Tapi yang dikatakan durasi di sini hanya durasi saat 5, 6, 7, 8. Ya, jadi hari libur itu ya memang tidak dihitung. Ya, kemudian itu kalau yang Gantt. Kemudian ada juga di sini kalau kita mau tampilannya itu adalah network diagram. Tinggal ini Anda klik ya network diagram. Nah, dia itu jadinya seperti ini. Nah, yang kritis-kritis itu sudah diberi warna merah. Nah, sayangnya ini dia itu tidak ini ya. Semuanya kalau kita mau lihat gambarnya
garis penghubungnya ini seakan-akan semuanya finish to start, dari finish to start, dari finish to start. Padahal aslinya itu tidak seperti itu. Jadi tanda panah di sini itu semata-mata memang hanya menyatakan hubungan. Dia tidak menyatakan constraint. Nah ini saya lihat salah satu menurut saya ya ini kekurangan dari Microsoft Project ya. Dia tidak bisa membuat seperti gambar yang saya sampaikan kepada Anda di PDM itu. Itu kan bagus, lebih jelas. Oh ini berarti start to start, ini start to finish. Kalau ini seakan-akan Microsoft Project-nya itu gambarnya semuanya itu seakan-akan ya finish to start, finish to start. Padahal kan aslinya constraint-nya tidak finish to start. Ya, jadi langsung muncul yang kritis itu dia berwarna merah. Sama kayak yang digambar itu gimana? Nah itu. Soalnya kan itu Oke, hasil. sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi yang saya ajarkan kepada Anda ini sesuai dengan langkah-langkah yang biasanya saya lakukan. Nah di komputer kan Anda tahu sendiri kan banyak jalan menuju Roma ya. Nah mungkin Anda punya cara yang lain untuk menentukan misalnya aktivitas kritis, silahkan. Anda mungkin punya cara yang lain untuk menentukan tadi laporan total kegiatannya itu berapa hari. Ya, silahkan kalau memang Anda punya cara yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya Pak, Ya, oke. itu untuk hari liburnya dimasukkan hari besar nasional dan internasional ya Pak? Cuti bersama berarti tidak usah ya Pak? Atau dimasukkan juga? Lah, libur nasional itu termasuk cuti bersama. Nah, Berat. apa dia tidak mau? Oh iya, Mas. Aku tadi kan tanya budaya atas perhitungan PC. T0. Ya, T0 oke. sing aku nanya sing kemiringan atap itu loh. Kalau miringnya ke depan sama ke belakang itu yang ke belakang juga dihitung. Pakai kemiringan atap yang berbeda. Gitu. Jadi ada di sendiri. Terus yang jatuh ke bawah itu perhitungan Oh, ini saya pakai punyanya. Nah, saya nggak hafal. Oh ini. Ini kan kamu cari kalender aja begitu kalender apa? kan rumus V-nya itu jadi Kalender apa? V-nya kan pakai L Yang Anda lihat tadi kalender 2024 lah. Nah, misalnya mana nih? Ya sebuah yang penting yang ada ini. Ini bisa besar dan bisa. Nah ini kan kelihatan ya yang hari libur nasional misalnya di tanggal 8, 9 itu semuanya dimasukkan. Konsepnya gitu. Ini kayak ini tanggal 9 nih hari apa nih ya? Tanggal 9. Tanggal 1 ya itu dimasukkan. Masa nggak ada masukan? Ya gitu ya Mbak ya. Tak lihat PDF sama juga ada. sing paling bawah sendiri tadi. Halo? Tak ambil sing Baik Pak, terima kasih. Mm-mm. belum tak. Ada lagi yang lain? Yang Iya. Perhitungan durasi. Silakan kalau ada.
Nanti langkah-langkahnya ini kan ada di rekamannya tuh, tadi kan saya rekam ya, Anda bisa cek lagi cara-caranya. Untuk ini nilai KF-nya itu didapatkan dari Oke, kalau tidak ada, saya mau mengajarkan kepada Anda yang langsung berkaitan dengan tugas Anda ya, karena ini kan contoh saya ini kan sederhana ya, maksudnya hanya beberapa item. Saya cuma mau menunjukkan kepada Anda langkah-langkah yang harus dilakukan, tentunya dengan mengacu kepada job sheet tugas tadi ya. Jadi proyeknya kecil dan kita sudah cocokkan, memang durasinya 22 hari. Yang harus Anda waspadai itu tanggalnya ya, karena ada hari libur, total harinya itu tidak betul-betul 22 hari ya, tapi ditambah dengan hari libur, kemudian sampai dengan menentukan kegiatan kritis, sampai dengan total slack dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kepada Anda langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda mau mengerjakan tugas ya. Jadi ini kan ada pekerjaan Anda kan seperti ini ya. Lantai 1 sampai lantai 2 sampai terakhir. Ini Anda bisa langsung copy dari Excel. Copy ya, kemudian dipindahkan ke Microsoft Word. Di sini saya bikin yang baru aja, kemudian langsung Anda paste di sini ya. Nah, ini kan pekerjaan persiapan ini kan bagian dari pekerjaan lantai 1 ya. Ini Anda inden ke kanan 1 kali, klik yang ini ya. Kemudian boplang dan pembersihan lahan dan boplang ini kan bagian dari pekerjaan persiapan. Ini Anda inden 2 kali. Kemudian tanah, ini Anda inden 1 kali ya. Kemudian yang ini Anda inden 2 kali. Fondasi ini Anda inden 1 kali. Astamping, fondasi batu kali Anda inden 2 kali. Ya, jadi ini pekerjaan beton, ini Anda inden 1 kali. Kemudian pekerjaan fondasi ini Anda inden 2 kali. Nah, ini yang di beton ini kan Anda harus pisahkan. Mana yang pembesian, mana yang apa namanya backcasting, mana yang pengecoran ya. Sehingga di sini ini harus Anda inden lagi dia. Jadi ini diinden 3 kali. Jadi dia bagian ya. Kemudian pur ini inden 2 kali karena dia bagian dari pekerjaan beton. Kemudian backcasting, pembesian dan pengecoran ini dia inden 3 kali. Ya, jadi ini diinden 1 kali, 2 kali ya, karena dia bagian dari pekerjaan beton. Kemudian pengecoran diinden, backcasting diinden 2 kali. Ini slope 2 kali, backcasting, pembesian, pengecoran 1 kali. 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian ini 2 kali. Ini 3 kali. 1, 2, ya. Ya, ini nanti seterusnya gitu ya. Seterusnya ini saya tadi lupa bawa chargernya ya. kayaknya tetap dihitung karena kolom juga sama kayak gitu. Kayaknya nggak
Tapi aku bingung ke F-nya sih, nanti dapetnya dari mana. Paling nanti diakalin aja sih mas, kan cuma beberapa pekerjaan tau sih yang sekiranya mirip pakai koefisien itu aja. Nanti kok kalau muncul pertanyaan nggak ada itu ya kok Dari ASP lihat pekerjaan ini kan. Emang diem ya? Yang ini pekerjaan dinding, ini mungkin cukup satu kali ya. Kemudian ini bawaannya, yang lain-lain ini yang 2 kali. Kemudian pekerjaan lantai cukup 1 kali. Kemudian selain pekerjaan lantai ini 2 kali. Kemudian pintu jendela 1 kali. Urayanya ini 2 kali ya. Kemudian atap 1 kali, 2 kali, 1 kali. Listrik 1 kali. Finishing 1 kali. Jadi karena ini dia bagian dari lantai 1 ya. Nah, lantai 2 ini tidak perlu, tetap ya. Nanti beton baru 1 kali. Kolomnya ini 2 kali. Karena dia bagian dari pekerjaan beton. Kemudian bacasting, besi, dan pengecoran ini 3 kali. Ini 2 kali. Ini 3 kali. Kemudian kolom praktis 1 kali, 2 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Limbah 1 kali, 2 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lakborde 1 kali, 2 kali. 1, 2, 3. Tangga 1 kali, 2 kali. Pekerjaan dinding cukup 1 kali. Kemudian yang ini 2 kali. Pekerjaan lantai 1 kali. Kemudian ini sekali. Pintu jendela sudah. Masa pintu jendela kok enggak ya? Dia nggak dibagi kayak aksesoris. Jadi gimana? Sama aja mas. Nah itu kan unit. Kamu tanya ya? Tanya mas jamnya atau nanti Pak untuk pekerjaan pintu dan jendela gitu itu kan satuannya unit Pak. Kami satuannya unit. Nah itu apakah kayak setiap item itu harus didapatkan kayak pekerjaan handle, pasang ini dan lain sebagainya atau langsung berada? Ini sekali. Ini 2 kali.
Ya nanti bentuknya semua kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang nama kelompok pekerjaan ini tentunya Anda tidak perlu mengisi durasinya, yang 000 ini ya. Jadi nanti kalau dikecilin kan dia jadinya seperti ini. Nah, dia jadinya dikecil gitu. Lantai 1 dikecilin, nah dia jadinya hilang. Jadi, nah dia bisa tinggal seperti itu ya. Nah ini kalau kita buka ya, kita bisa buka semuanya. Kalau beton mau ditutup ya beton tutup hilang. Dinding mau ditutup ya dinding tutup hilang. Ya jadi dia bisa bercabang-cabang seperti itu. Nah kayak ini saya buka lagi semua ya. Ini tadi pekerjaan tanah, pekerjaan persiapan. Nah, yang ini itu Anda tidak perlu isi yang nama kelompok pekerjaan karena memang pada saat Anda menentukan durasi itu kan di kelompok pekerjaan itu kan tidak ada apa namanya koefisien kan, sehingga Anda tidak bisa menentukan durasinya karena itu dia hanya nama kelompok pekerjaan. Yang harus Anda tentukan itu adalah tentunya yang pekerjaan realnya. Nah, hasil yang dari Excel durasinya Anda tinggal pindahkan dimasukkan ke sini. Jadi yang ini 0. Nanti dia otomatis akan jadi sendiri ya. Jadi misalnya sekarang pembersihan lahan. Saya misalkan ini 3 hari. Boplang misalnya 2 hari. Ya. Nah, di sini kita isi predesesornya. Misalnya predesesornya Boplang ya, itu dia selesai satu hari ya, atau dia bisa dimulai misalnya 2 hari setelah pembersihan lahan. Berarti sini saya bisa tulis 3. 3 ini adalah barisnya pembersihan lahan ya, start to start plus 2 misalnya. Anda lihat sini dia jadinya seperti ini ya. Nah tentunya kan setelah Anda seperti tadi dulu ya, apa project informationnya Anda rubah ke tanggal berapa tadi, 1 April ya, saya ulangi kembali saja supaya Anda ingat 1 April. Oke ya, supaya bisa dia dimulai di sorry. Ini harusnya dari sini ya. Kalau saya tulisin malah dia mulainya di ini. Project information, start date 1 April. Dia harus di set di awal ya. Kok dia mulai kok malah di. Tapi enggak apa sih kalau kayaknya kalau ini dirubah nanti bisa berubah deh. 1 April. Keliru. Oh berarti harus diubah dari awal. Ini kalau current date-nya saya ganti ke 1 April. Tidak pernah. Oh berarti di awal Anda sudah harus ini ya, sudah harus tentukan. Kayak perasaan enggak deh. Ya nanti Anda coba cek lagi ya. Tapi sebaiknya sih berarti di awal Anda sudah harus rubah. Ya. Start date-nya itu kapan? Kemudian change working time-nya jangan lupa accept ini tadi work week detail
Kemudian Sunday-nya Anda bekerja misalnya jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 13 sampai jam berapa tadi? 17. Kemudian yang Saturday-nya itu jam set working time dulu. Oh, iya. Terima kasih, terima kasih. Ya, set day-nya ini Saturday-nya jam 8. Nah, yang ini dia ada. Tinggi oke dulu. Saya detail lagi tadi baru Saturday yang di Sunday ya, yang Saturday-nya. Sorry. Ini 8, ini 12. Ini 13. Ini kok dia kayak hand. Ini 17. Oke. Ya. Ya, dia sudah pindah. Ini start date ini harusnya kok dia tidak geser. Oke, enggak apa, nanti dicoba kamu cek ya. Nah, ini juga pekerjaan berikutnya ya. Yang ini nih otomatis dia jadi sendiri. Cuma ini bermasalah ini karena sebentar, kalau saya pindah kopi kira-kira dia anda ya. Saya takutnya lamanya nyusun-nyusun ininya tadi tuh yang inden-inden tuh. Kalau dia kopi dia bisa ini enggak ya. Sebentar. Ini tadi project 2, ini saya cuma kopi. Kemudian oh, dia mau ya, berarti saya start date-nya di sini ya. Jadi ya sebelumnya ini dulu Anda blok ini, kemudian jangan lupa tadi di auto schedule semua ya. Semuanya di auto schedule. Kemudian yang pertama berarti tadi harus kita project information ya. Ini kita ganti start date-nya di 1 April. Oke. Nah, ini baru dia pindah ke 1 April. Ya. 1 April. Kemudian days-nya ini belum diisi ya, nanti kita isi. Oh, tadi itu kayaknya karena days-nya belum diisi ya. Kalau days-nya sudah diisi semua, dia bisa ke itu kayaknya, ke 1 April ya. Tapi days yang terisi otomatis ini kan days-nya default-nya dia ya. Nah, ini misalnya Anda rubah sekarang pembersihan lahan itu tadi saya 3 hari, boplannya itu 2 hari. Nah, di predecessor ini kita isi ini tidak ada, kemudian ini tadi misalnya pekerjaan nomor 4 itu 3 SS plus 2 misalnya. Nah, dia seperti itu. Yang ini nanti otomatis berubah. Dia berubah sesuai dengan jumlah hari di sini. Ya, coba sekarang misalnya galian tanah, galian fondasi batu kali misalnya 5 hari, galian untuk pur ini 3 hari, ini 7 hari, strauss itu misalnya 5 hari.
urugan bawah pondasi 2 hari, urugan kembali 2 hari, urugan sirkuitnya 2 hari. Ya, ini kalau saya bikin ini agak lebar saya dulu. Nah, dia kalau menjadi satu item seperti itu ya, apa bukan satu item, ini satu apa? Baris yang pendek. Nah, kemudian ini misalnya, nah, ini kan ini tidak perlu Anda hubungkan karena dia ini kan sebenarnya bukan pekerjaan, dia nama kelompok pekerjaan, ya. Nah, ini sekarang yang Anda hubungkan galian tanah itu misalnya setelah boplang selesai misalnya. Jadi galian tanah setelah 4. Kalau saya tulis Fs plus 0, nanti langsung dia 4 saja ya. Fs-nya itu hilang. Fs plus 0-nya itu hilang. Nah, dia seperti itu. Kemudian untuk galian pondasi purnya, itu misalnya disamakan dengan dikerjakan bareng dengan batu kalinya ya. Jadi 6 SS. Kemudian untuk yang pondasi pur misalnya di sini ditulis 7. Setelah 7 dulu. Nah, tapi kalau Anda lihat terlalu panjang ya berarti jangan setelah 7 ya. Tapi dimulai bersamaan dengan 77 SS misalnya. Nah, yang nanti terus terang agak lama itu Anda mikirnya itu di sini. Ya, misalnya yang berikut pekerjaan Strauss itu dikerjakan misalnya setelah pekerjaan pondasi batu kali. Jadi misalnya 6. Kemudian urugan pasir bawah pondasi itu setelah pekerjaan galian ya. Jadi bisa dia setelah 6 ya, koma kemudian setelah 7, setelah 8, ya. Nah, dia di situ. Kemudian yang setelah Strauss juga harusnya ya. Setelah Strauss berarti ini ditambah setelah 9 ini. Nah, dia di situ. Nah, kalau urugan kembali ini biasanya orang akan melakukan setelah cor apa? Plat. Jadi setelah cor kolom atau paling cepat itu setelah cor slope. Ya, setelah cor slope. Kalau urugan sirtu ini bisa setelah pekerjaan pondasi batu kali. Ya, jadi ini bisa tulis tadi kalau misalnya Anda mau urugan tanah itu setelah pengecoran slope, berarti setelah pekerjaan nomor 31 ya. Nah, ini tulisnya dulu 31. Nanti dia akan mundur dengan sendirinya. Urugan sirtu misalnya Anda mau lakukan, sorry ini urugan tanah kembali ini ya bisa juga setelah ini ya. Urugan sirtu itu setelah apa namanya pekerjaan batu kali ya. Jadi bisa saja di sini setelah nomor 15. Nah, sekarang yang ini yang berikutnya ini stamping ini berapa hari?
Yang terus terang ini kan Anda sudah bisa ambil dari ini 2 hari, 7 hari. Nanti dia akan bergeser dengan sendirinya. Jadi astamping itu tentunya setelah urugan pasir bawah pondasi ya. Jadi 10 ya, kemudian pekerjaan pondasi batu kali itu bisa jadi 14 SS per 1. Ya, jadi 1 hari setelah pekerjaan astamping. Nah ini otomatis yang tadi sih dia akan berpindah ya. Kemudian untuk straws ya, pembersihannya memang 3 hari, pengecorannya itu 1 hari. Nah, tentunya pembersihan straws itu setelah galian straws kan, setelah nomor 9 ya. Nah kemudian pengecorannya tentunya setelah nomor 18. Nah pekerjaan pur ya, decastingnya pur itu misalnya setelah pengecorannya straws ya, jadi ini 19. Oh ya sih, ini dulu belum nih. Decasting pur ini misalnya 3 hari, pembersihannya 3 hari, pengecorannya 1 hari. Nah, decasting pur baru bisa dikerjakan tentunya setelah pondasi straws ya, setelah pondasi straws. Kemudian pembersihan ini bisa saja dilakukan kalau pur itu kan bisa decasting dulu baru besi, bisa juga besi dulu baru decasting. Nah ini bisa juga berarti 21 SS barang. Tapi pengecorannya itu harus setelah 21, dan setelah 22 baru bisa dilakukan pengecoran. Nah misalnya slope 60 sama pur ya, 60 tambah 120 jadi Anda perhatikan ini bisa saja misalnya karena sumber dayanya saling ini anggaplah sama aja 3 hari, ini juga 3 hari, cornya 1 hari ya. Nah bisa saja pekerjaan decasting tunggu selesainya decasting pur yang 60. Jadi ini setelah 21 kemudian nah ini sorry baterainya mau habis. Tapi memang waktunya iya saya tadi bocor tinggal 10 menit. Tapi enggak apa, ini juga saya enggak mungkin selesaikan semuanya ya. Sisanya itu silakan Anda mengerjakan. Yang jelas prinsipnya adalah saya cuma mau menunjukkan kepada Anda kalau yang nama kelompok pekerjaan ini durasinya tidak perlu diisi. Nanti durasinya akan terisi secara otomatis ya. Yang perlu diisi adalah yang memang murni pekerjaan. Artinya yang seperti pekerjaan pur ini kan jadinya nama kelompok. Tapi pekerjaan aslinya ada backcasting, ada besi, ada pengecoran. Itu dan saya menunjukkan kepada Anda di sini tuh ada kita bisa buatkan subnya ya. Nah seperti ini. Ya, jadi ada istilahnya bisa dibuat seperti master schedule. Jadi kalau ini sudah selesai semua kan jadinya kan gini, bisa dibuat master schedule. Ini kalau lantai 1 semuanya saya hilangkan, lantai 2 semuanya saya hilangkan, ya sudah
munculnya hanya 2 item itu. Yang penting jangan Anda lupa di auto schedule ya. Di auto schedule itu yang paling penting. Ini sekali lagi di blok, kemudian masuk tadi ke tas, kemudian ini harus auto schedule. Oke, jadi gitu ya. Sorry, baterainya low, saya tadi lupa bawa apa chargernya. Ada yang mau ditanyakan ya, silakan kalau memang ada. Ini mas, yang durasi itu tadi, itu kan durasi yang asumsi di awal yang kita pakai koefisien itu terlalu Nggak ada. besar. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk penentuan constraint itu sendiri kan ada plus 2, plus 5, 3SS, plus 5 gitu. Itu berarti kita sendiri ya, Pak, merencanakan? Iya, betul. Berdasarkan perhitungan gitu. Oh, bukan, itu ditentukan sendiri. Jadi kayak misalnya gini ya. Bisa saja misalnya Anda mau mengerjakan dinding ya, misalnya makanan dinding. Bisa saja Anda melakukan, oh saya bisa pasangan dinding ini setelah pengecoran plat, berapa hari setelah pengecoran plat. Itu yang Anda pertimbangkan secara teknis. Ya kan kalau baru dicor hari ini kan masa besok Anda memulai pasang dinding. Ya betonnya kan masih belum kuat, meskipun memang masih ada stagger ya. Itu biasanya paling rendah itu 3 hari. Jadi bisa saja sini konstrainnya Anda tulis pengecoran ya, jadi 55 ya, FS plus 3. Nanti 3 hari setelah pengecoran baru baru bisa dipasang. Nah itu Anda yang tentukan sendiri. Kayak misalnya kan saya pernah bilang Anda pertimbangkan misalnya lagi yang antara plester ya dengan pasang bata. Kalau mau start to start, kira-kira berapa hari setelah orang pasang bata baru lakukan pekerjaan plester? Ya dia bisa finish to start, bisa start to start ya. Yang jelas kalau Anda semakin banyak menggunakan finish to start, itu nanti jadwal Anda, durasi Anda itu akan semakin panjang. Oke, jelas? Untuk ini Pak, penentuan kira-kira mana yang boleh dimulai duluan, mana yang harus selesai duluan baru boleh dikerjakan. Kira-kira itu ada ketentuannya dari itu nggak Pak, kayak peraturan-peraturan itu? Oh enggak ada, itu kan logika ketergantungan berdasarkan yang saya sudah ajarkan kepada Anda waktu di Microsoft, di network planning kan. Itu logika Anda sendiri yang menentukan mana yang dikerjakan. Prinsipnya kan saya katakan ketergantungan itu kan ada 2 ya. Ada yang alamiah, ada yang sumber daya. Kalau alamiah itu contohnya Anda kan tidak mungkin bisa cor lantai 2 ya. Kalau kolomnya belum dicor. Kan tidak mungkin platnya tergantung begitu. Itu yang alamiah. Atau Anda belum mungkin bisa plester kalau pasangan batanya belum. Anda tidak mungkin bisa pasang penutup plafon kalau rangka plafonnya belum.
habis tuh. Berarti diskon kapan jadi? Tapi emang benar. Iya. Kalau nggak punya kemungkinan online apa offline? Online. Tapi aku curiga sebenarnya. Kan kita UTS-nya 2 soal. Jangan-jangan 2 soal ini itu misterius. Yang misterius kan kita boleh open book, kita boleh open segalanya kan gitu. Apalah gitulah. Masih cuma 2 soal. Berarti kan tanda tanya. Berarti jangan-jangan nanti dikasih yang berpasir tadi atau beban eksi nah itu terus nanti ada MAT-nya. Wah, itu sih. Bukannya open book. Yang benar. Iya, bilang loh open book. Coba tanyain. Waduh. Open book asli. Waduh. Kayaknya. Iya, benar. Ya, Ini. sorry. Tadi saya out karena laptop yang ada Microsoft Project-nya tadi sudah mati. Waduh. Baterainya habis, saya lupa bawa. Jadi tadi yang tanya tadi siapa? Iya Pak, saya Pak. Oh, Mas Hafiz ya. Jadi itu tidak ada ketentuan Mas ya, tidak ada ketentuan. Prinsipnya itu adalah berdasarkan logika ketergantungan. Jadi yang saya jelaskan tadi itu yang alamiah. Ya, itu yang alamiah. Nah, bisa juga yang berdasarkan sumber daya. Jadi misalnya tadi saya katakan bisa saja orang yang mengerjakan backcasting di PUR 1 selesai dulu baru dia mengerjakan backcasting yang PUR 2. Meskipun sebenarnya bisa sekaligus ya, bisa mengerjakan PUR 1, bisa juga mengerjakan PUR 2. Tapi karena memang kita dibatasi oleh jumlah tenaga kerjanya, akhirnya PUR 2 ini belum bisa kita kerjakan karena menunggu selesainya pekerja mengerjakan yang PUR 1. Ya, jadi hanya itu aja ketentuan yang bisa berdasarkan logika ketergantungan yang sifatnya alamiah, ataukah berdasarkan logika ketergantungan yang sumber daya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ketentuan mana yang duluan, mana yang belakangan ya itu sekali lagi tergantung dari logika ketergantungan. Yang awalnya saya bilang lihat di gambar gitu kan, yang di bawah pastinya dikerjakan lebih dulu dari yang di atas ya, yang di dalam pastinya dikerjakan lebih dulu dari yang di luar dan seterusnya. Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Maaf ya, saya sudah tidak bisa. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Mengenai perhitungan durasi, dari kelompok kami kan udah mencoba buat menghitung durasi. Contohnya pekerjaan plesteran dengan total perharinya itu 8 orang, tapi ditemukan di sini durasinya 37 hari untuk volume
635 meter persegi. Nah itu kan dengan 8 orang per hari kan kayak kurang logis gitu Pak. Nah itu apakah ada cara buat mengatasi hal tersebut dan bisa berpengaruh terhadap pekerjaan yang lain juga apa tidak? Berarti memang volumenya kan banyak tuh. Iya kan? Volumenya banyak. Meskipun Anda sudah menggunakan 8 orang, tetap dia masih butuh berapa tadi? 37 hari ya? Iya Pak. Ya, memang seperti itu. Tinggal nanti bagaimana Anda mensiasati logika ketergantungannya itu. Apakah dia mau Anda kan tidak bisa misalnya bata dengan plester itu bata selesai semua dulu baru plester. Itu kan memang harinya kan misalnya Anda mengerjakan bata taruhlah totalnya Anda ketemu bata 50 hari, plester 37 hari, ya. Kalau misalnya Anda membuat plester dilakukan kalau bata selesai dulu, itu totalnya kan 87 hari ya. Tapi kalau Anda misalnya membuat di situ plester itu 2 minggu setelah bata, ya, itu kan totalannya kan nanti tidak 80 berapa? Tidak 87, tapi bisa lebih cepat lagi 14 hari. Jadi selain yang menentukan itu bukan hanya durasi, ya. Oke, per lama tidak hanya satu pekerjaan itu memang durasi. Tapi untuk total keseluruhan proyek itu bukan hanya ditentukan oleh durasi. Tapi nanti kalau Anda perhatikan, yang paling berpengaruh itu sebenarnya adalah logika ketergantungan. Apa finish to finish, apa start to start, apa start to finish, atau finish to start. Jadi bayangannya kalau misalnya tadi ya saya ulangi, pasang batanya 50 hari, plesternya 30 hari. Kalau Anda pakai dia finish to start, ya memang totalnya jadinya kan 80 hari. Tapi kalau misalnya Anda gunakan start to start atau finish to finish saja ya. Finish paling gampang itu finish to finish antara bata dan plester itu misalnya 3 hari, ya, berarti otomatis kan total pekerjaan antara bata dan plester ini kan hanya 53 hari. Jelas ya? Jelas Pak. Nah, itu bisa ini. Jadi bukan hanya durasi yang menentukan, tapi bagaimana Anda menggunakan constraint yang tepat. Itu juga sangat berpengaruh. Oke, ada lagi? Silakan kalau masih ada. Ini mau tanya Bang. Gak tanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke, baik. Sementara mungkin pertemuan kita sampai di sini ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan Anda bertanya ke saya. Cuma ini kan pertemuan kita yang terakhir, ya. Minggu depan kita UTS. Silahkan Anda berkomunikasi dengan PJ kelas yang lainnya, ya. Itu UTS kita lakukan bersamaan. UTS-nya online saja. UTS-nya online, silakan Anda pilih waktu yang ke-4 kelas ini bisa bareng ujiannya. PJ-nya siapa PJ-nya? Mana PJ-nya?
Itu Pak, NIM 3. Oh, Mas Danu. Ya, gitu Mas ya. Iya Pak. Nah, silakan dikomunikasikan. Ya, pokoknya minggu depan, dalam minggu depan. Ya, jadi minggu ini saya selesaikan dulu untuk 3 kelas yang lainnya. Nah, minggu depan silakan Anda sepakati kira-kira UTS-nya itu kapan. Yang jelas UTS-nya online lewat Google Classroom. Ya. Jelas ya, Dana? Jelas Pak. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ini nanti segera kalau sudah rekamannya sudah masuk ya, segera nanti saya taruh di Sidian ya. Nanti Anda bisa akses di Sidian. Ya. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.